Gak cuma itu aja, permukaan dinding telinga juga nantinya beresiko mengalami iritasi dan luka kalau kamu keseringan korek kuping pakai cotton bud. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Ayo, siapa nih yang masih suka ngorek kuping pakai cotton bud? Ayo, meski mungkin terasa enak dan nyaman, bahkan udah jadi kebiasaan kayaknya ya. Tapi bukan rahasia lagi deh, kalau penggunaan cotton bud itu sebenarnya nggak dianjurkan loh secara medis. Terus gimana dong cara bersihin telinga yang tepat? Masa didiemin gitu aja? Nah, di video ini saya bakal jelasin nih cara membersihkan telinga yang tepat, aman, dan juga efektif. So, tonton sampai selesai ya. Well, pemakaian cotton bud memang bisa menarik sebagian kotoran dari telinga ya. Tapi paling sebagian kecil doang. Sebagian besarnya justru beresiko kedorong lebih dalam dan akhirnya numpuk tuh. Malahan kalau sampai kedalaman yang ada malah bisa bikin gangguan ke gendang telinga. Ya jadi iritasi lah, infeksi, bahkan luka. Gak cuma itu aja, permukaan dinding telinga juga nantinya beresiko mengalami iritasi dan luka kalau kamu keseringan korek kuping pakai cotton bud, apalagi pakai benda-benda lain yang lebih padat, keras kayak paperclip misalnya, atau mungkin ujung penutup pulpen, atau pakai kuku. Nanti ujung-ujungnya telinga tuh malah jadi makin nyeri, terus bisa terasa makin tersumbat, pendengaran pun ikut berkurang. So, untuk membersihkan kotoran telinga dengan aman, salah satu cara nih adalah dengan irigasi telinga yang bisa menjadi pilihan yang tepat buat membersihkan telinga kamu. Irigasi telinga dinilai lebih efektif untuk membersihkan kotoran telinga yang menumpuk dan resiko terlukanya liang telinga saat melakukan prosedur ini pun tergolong kecil. Sebenarnya sih tindakan ini ya bisa juga dilakukan sendiri, cuma memang kalau belum terbiasa ya agak sulit ya untuk melakukannya, apalagi kalau belum pernah sama sekali menjalani irigasi telinga sebelumnya. So, solusinya kamu bisa mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk diperiksa dan dibersihkan telinganya. Tapi kalau kamu mungkin termasuk orang yang sibuk atau sulit meninggalkan rumah lama-lama karena harus entah menjaga orang tua atau ngurus anak, belum lagi harus banyak buang waktu kan karena macet di jalan tuh, polusi lagi ya kan. Nah, kamu bisa manfaatin layanan tenaga medis home visit kayak yang ada di Halo Dokter. Jadi gampang tuh, kamu tinggal book secara online aja, nanti akan ada tenaga medis, yaitu perawat yang sudah terlatih dan profesional, datang ke rumah untuk bantu periksa keadaan telinga kamu dan juga melakukan tindakan yang diperlukan, salah satunya ya irigasi telinga ini. Praktis, nyaman, dan tentunya efisien banget kan buat kamu yang nggak suka buang-buang waktu. Nah, buat nyobain layanan ini, langsung aja download aplikasi Halo Dokter setelah nonton video ini ya. Downloadnya di Google Play atau App Store. Terus, gimana sih prosedur irigasi telinga ini? Nah, jadi gini, sebelum irigasi telinga dilakukan, biasanya tenaga medis akan memasukkan sebuah alat yang bernama otoskop ke dalam liang telinga. Prosedur ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi telinga kamu, termasuk untuk memastikan juga apakah memang ada kotoran telinga atau benda asing yang masuk ke dalam telinga, sekaligus untuk memastikan apakah tindakan ini bisa dilakukan atau tidak. Selanjutnya, kalau sudah diperiksa dan dinilai, oh memang perlu nih dan bisa dilakukan irigasi telinga, baru deh tindakan ini dilakukan. Kurang lebih seperti ini nih proses irigasi telinga. Pertama-tama, pasien didudukan dulu dengan posisi yang tegak. Kemudian yang kedua, setelah itu ujung telinga akan ditarik sedikit untuk memudahkan proses memasukkan cairan saat irigasi dilakukan. Biasanya cairan yang dipakai ini adalah cairan steril ya. Contohnya cairan infusan normal salin atau NaCl 0,9% yang kandungannya mirip cairan tubuh. Kemudian cairan irigasi dimasukkan ke dalam liang telinga menggunakan spuit atau tabung suntikan secara perlahan-lahan dengan memberikan sedikit tekanan buat mengeluarkan kotoran. Tapi nggak begitu keras, supaya nggak melukai gendang telinga. Nah, kalau kotoran telinga atau benda asing belum juga keluar, maka tindakan ini bisa diulangi lagi nih, hingga nantinya telinga benar-benar bersih. Selanjutnya, sisa-sisa kotoran yang menempel di permukaan telinga dan juga cairan yang merembes dari telinga akan dibersihkan dan dikeringkan menggunakan kain kasa atau lap bersih. Tapi dok, gimana taunya itu benar-benar udah bersih ya? Tenang, nanti akan diperiksa lagi kok kalau tindakannya udah selesai dilakukan. Jadi biar benar-benar yakin kalau memang telinganya sudah bersih. Terus tindakan ini ada efek sampingnya nggak? Ya jawabannya ada. Beberapa yang paling sering diantaranya adalah pusing, sensasi tidak nyaman di telinga, dan juga telinga berdenging. Tapi hal ini nggak selalu terjadi dan umumnya juga bisa hilang dengan sendirinya dalam 1-2 hari pasca tindakan. Terus resikonya juga bisa diminimalkan kok dengan prosedur yang tepat oleh tenaga medis profesional yang sudah terlatih. So, kamu nggak perlu terlalu khawatir ya.
Nah, satu hal lagi nih yang perlu kamu ketahui, bahwa meski dapat dikatakan lebih aman dan lebih efektif dalam membersihkan telinga daripada cotton bud atau alat lainnya, tetapi irigasi telinga ini tidak disarankan untuk dilakukan pada orang-orang dengan kondisi tertentu, seperti orang-orang yang mengalami masalah pada gendang telinga, kemudian mengalami infeksi telinga, atau menjalani operasi pemasangan pipa timpanostomi dalam telinga, dan memiliki masalah dengan sistem kekebalan tubuh. Jadi, jika kamu memiliki kondisi-kondisi tersebut, lebih baik untuk diperiksakan langsung ke dokter ya, khususnya dokter THT. Oke, segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat buat yang lagi nonton ya. Yuk, share video ini sebanyak-banyaknya ke keluarga atau kerabat yang mungkin membutuhkan informasi ini. Terus, jangan lupa juga untuk subscribe ke YouTube channel Alo Dokter, biar kamu nggak ketinggalan sama beragam informasi kesehatan terbaru dan terupdate. Oh ya, kalau kamu ada saran mengenai topik yang mau dibahas oleh dokternya Alo Dokter, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa dan hidup sehat bersama Alo Dokter.